Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa yang berbahagia. Ketemu lagi dengan saya Bu Yanti, pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan kewarganegaraan. Oke. Pendidikan kewarganegaraan dikelompokkan kepada mata kuliah Pengembangan Kepribadian atau MPK. MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma maupun sarjana. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berpribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Cinta tanah air dan rasa kebangsaan ini didasarkan pada 4 pilar kebangsaan. Yang pertama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mengerti konsep PKN, Anda dapat menganalisis PKN secara kata per kata. PKN dibentuk oleh dua kata, pendidikan dan kewarganegaraan. Untuk mengerti istilah pendidikan, Anda dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia, atau secara lengkap, lihat definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mengantarkan mahasiswa selaku warga negara memiliki yang pertama, wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan cinta tanah air. Kedua, wawasan kebangsaan. Kesadaran berbangsa mempunyai ketahanan nasional. Dan yang ketiga, pola pikir, sikap yang komprehensif, integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama, memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya sebagai individu, anggota, keluarga, atau masyarakat, dan warga negara yang terdidik. Dan ketiga, memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Visi pendidikan kewarganegaraan. Visi mata kuliah pengembangan kepribadian merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Dengan visi tersebut, kiranya pendidikan kewarganegaraan diharapkan berperan penting dalam memantapkan kepribadian manusia, dalam hal ini mahasiswa, dalam arti memiliki keutuhan dan keterpaduan antara kemantapan unsur rohani dan unsur jasmaninya sejahtera lahir dan batin. Visi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui pendidikan kewarganegaraan,
Diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat. Substansi kajian materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ini yang pertama, pendidikan karakter di era globalisasi, meliputi hakikat pendidikan karakter, tujuan fungsi pendidikan karakter, nilai-nilai karakter, implementasi pendidikan karakter di era globalisasi. Kemudian yang kedua yaitu tentang HAM dan implementasinya, meliputi konsep hak asasi manusia, kemudian sejarah perkembangan HAM di dunia, pandangan bangsa Indonesia tentang HAM, kemudian implementasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, berdirinya Komnas HAM di Indonesia. Ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara. Ini meliputi konsep warga negara, kewarganegaraan, asas umum, asas khusus kewarganegaraan. Kemudian hak dan kewajiban warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu demokrasi Indonesia, meliputi konsep demokrasi, implementasi demokrasi, dan budaya demokrasi, serta pendidikan demokrasi. Kelima yaitu identitas nasional, meliputi konsep identitas nasional, faktor-faktor pembentukan identitas nasional, identitas negara Indonesia. Dan keenam yaitu negara dan konstitusi, konsep negara, konsep konstitusi, pentingnya konstitusi bagi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan yang ketujuh yaitu nasionalisme. Ini meliputi konsep nasionalisme, teori, ajaran, paham nasionalisme di Indonesia. Kemudian pendidikan anti korupsi, meliputi pengertian, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup pendidikan anti korupsi. Faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, pentingnya pendidikan anti korupsi. Kemudian yang kesembilan yaitu geopolitik Indonesia. Konsep geopolitik, kemudian perkembangan geopolitik di Indonesia, unsur-unsur geopolitik, arti penting geopolitik, dan implementasinya. Yang ke-10 adalah geostrategi. Konsep dasar geostrategi, latar belakang pentingnya geostrategi di Indonesia, model-model geostrategi, unsur-unsur geostrategi. Kemudian yang 11 yaitu bela negara. Konsep bela negara, sifat-sifat bela negara, nilai-nilai dasar bela negara, dan implementasinya. Yang terakhir yaitu integrasi nasional, meliputi definisi integrasi nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, kemudian ancaman terhadap integrasi nasional, dan cara mengatasi ancaman tersebut. Contoh integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Oke, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.